Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek. Ya, Bapak jangan salah paham nih. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancurkan, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan. Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan yang lain, dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia, kita tahu dah ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Banyak yang bertanya ke saya, kenapa kok Presiden Jokowi sekarang condong ke Prabowo ya? Mereka ini gelisah. Para relawan yang dulu mati-matian mendukung Jokowi melawan Prabowo sejak Pilpres 2014, sekarang berada beberapa diantaranya pada posisi bingung. Karena Jokowi seperti terlihat malah mendukung Prabowo sebagai calon presiden daripada ke Ganjar Pranowo sesama kader di PDI Perjuangan. Memang banyak banget isu yang saya terima tentang bagaimana Prabowo itu merayu Jokowi dengan sangat halus untuk mendukung dia di Pilpres 2024. Ingat nggak, bulan April lalu waktu Bu Megawati mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, besoknya Prabowo itu memaksa silaturahmi dengan Presiden Jokowi di rumahnya, padahal Jokowi sejak awal sudah bilang, jangan ada menteri yang silaturahmi dengan dia waktu lebaran. Tetapi Prabowo nekat datang, dan foto-foto kunjungan Prabowo ke Jokowi itu beredar di mana-mana. Prabowo diisukan menawarkan banyak hal ke Jokowi, mulai dari sebagai ketua umum Gerindra sampai Gibran itu akan dijadikan calon wakil presidennya. Bahkan khusus untuk melamar Gibran sebagai calon wakil presiden, Prabowo meminta ke Jokowi sebanyak 4 kali dan 4 kali juga Jokowi menolaknya dengan halus. Dan kabarnya Prabowo sampai harus merayu Bu Iriana supaya Gibran mau menjadi calon wakil presidennya.
Begitu bernafsunya Pak Prabowo ingin berkuasa dan dia ingin memanfaatkan nama besar Jokowi supaya bisa meraih popularitas. Prabowo bahkan menyuruh kader-kadernya untuk menggugat Mahkamah Konstitusi yang ketuanya adalah iparnya Jokowi untuk meloloskan syarat batas usia 40 tahun menjadi 35 tahun khusus untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Selain pendekatan itu, disebarkanlah black campaign kalau hubungan Jokowi dengan Megawati retak untuk memecah belah hubungan mereka. Diksi petugas partai yang menjadi statement Megawati dispin dengan tone negatif supaya orang muak, karena itu berarti Jokowi sebagai presiden ada di bawah ketiaknya Megawati. Padahal Megawati juga sudah bicara bahwa dia juga adalah petugas partai, sama seperti Presiden Jokowi. Saya pernah mengalami situasi begini. Ketika saya sedang susah, satu-satu teman saya itu pergi. Yang menemani hanyalah seorang sahabat yang terus memompa saya dengan motivasi, memberikan peluang supaya saya bangkit lagi. Akhirnya karena dia, saya itu bangkit dan menjadi berkecukupan. Dan ketika akhirnya secara materi saya itu cukup, banyak orang-orang datang, termasuk teman-teman saya yang dulu pergi ketika sedang susah. Mereka tiba-tiba menjadikan saya sebagai teman yang penting dan menawarkan apa saja supaya saya bisa berteman dengan mereka. Ini seperti peribahasa, ada gula, ada semut. Saya tiba-tiba dikerubungi banyak orang yang mengaku-aku teman, saudara, dan sahabat. Tapi catat, saya tidak pernah meninggalkan satu-satunya sahabat saya yang ada ketika saya susah, bukan baru datang ketika saya senang. Begitu juga hubungan Jokowi dan Megawati. Megawati itu selalu menganggap Jokowi sebagai anaknya sejak dulu dan selalu memberinya peluang supaya dia bisa berkembang menjadi besar. Bahkan di saat orang-orang dulu itu menghina Jokowi, Megawatilah yang tampil di depan untuk membelanya. Bu Mega tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia hanya mengusulkan dan semua terserah Jokowi sebagai pengambil keputusan. Memang ada beberapa permintaan Megawati yang tidak dikabulkan Jokowi, tapi itu tidak membuat Megawati kecewa. Bahkan dia menyuruh orang-orang PDI Perjuangan untuk jangan menyerang Jokowi kalau kebijakannya bertentangan, tapi lebih baik diam dan menyerahkan keputusan terbaik ada pada Jokowi. Bahkan pada tahun 2014, kalau kalian masih pada ingat, Megawati akhirnya berantem dengan almarhum suaminya Taufik Kemas karena dia membela Jokowi untuk menjadi presiden. Jadi saya tidak pernah percaya bahwa hubungan Jokowi dan Megawati retak. Cinta Megawati kepada Jokowi seperti cinta seorang ibu kepada anaknya. Meski Jokowi itu bukan anak biologis, tetapi secara ideologis Jokowi punya nilai Soekarno di dalam dirinya. Itulah kabarnya yang membuat Megawati itu begitu sayang kepada seorang Jokowi. Lalu bagaimana kalau seandainya akhirnya betul bahwa Jokowi akhirnya memilih Prabowo dengan ditandai setujunya Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo? Jujur, saya itu nggak bisa membayangkan betapa sakit hatinya Ibu Megawati karena orang yang sudah dianggapnya anak yang terus dibelanya itu akhirnya mengkhianati dia. Itu pasti rasa sakit hati yang berbekas dalam seperti ibu kita ketika kita hianati dia. Kita akhirnya menjadi malin kundang. Orang yang melupakan jasa ibunya sendiri ketika dia ada di puncak kesuksesan. Dan yang gak bisa saya bayangkan lagi, jutaan simpatisan PDI Perjuangan akan ikut sakit hatinya karena pengkhianatan. Dan itu akan memunculkan gesekan di masyarakat bawah yang mengakibatkan polarisasi makin membesar dan bisa saja terjadi chaos di masyarakat. Tetapi yang paling ngeri adalah seumur hidup Jokowi dan keluarganya akan mendapat cap pengkhianat yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang. Itu seperti luka yang terus-menerus akan jadi dendam politik panjang. Tapi saya coba melupakan semua bayangan buruk itu. Karena saya yakin kalau Jokowi juga sudah pasti sayang pada ibunya. Meski seperti kita juga, hubungan dengan ibunya, Bu Megawati, itu naik turun. Tetapi itu hal biasa dan tetap tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada ibu kita. Saya jujur pernah juga merasa ragu, apakah memang Jokowi sudah melupakan ibunya Megawati dengan memilih Prabowo?
Saya titip pertanyaan itu kepada seorang teman yang secara rutin bertemu dengan presiden. Dan jawabannya apa? Sungguh melegakan. Percayalah, saya tidak akan pernah berkhianat pada ibu saya. Langsung seperti disiram air es kepala saya ketika mendengar jawaban itu. Lalu kenapa Jokowi sekarang ini seperti dekat sekali dengan Prabowo? Pertama, itu klaim mereka saja menjual nama Jokowi untuk kepentingan mereka pribadi. Kedua, Jokowi pasti punya tujuan mengendorse Prabowo dengan ingin menjadikan Pilpres ini hanya 2 paslon saja supaya cukup 1 putaran dan negara tidak harus keluarkan uang triliunan rupiah untuk pemilu 2 putaran. Semoga semua yang baik akan terjadi. Dan kebaikan tertinggi adalah ketika kita memandang positif semua hal dengan ditemani seruputan secangkir kopi. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.